Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Geografi Paket C bersama saya, Ibu Sabrina. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran, saya mau tanya kabar teman-teman. Bagaimana kabarnya? Hari ini baik, semoga baik dan sehat walafiat ya. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zikni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin, yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Sekarang kita masuk pada tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengetahui apa itu pendekatan geografi. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu siswa dapat mengetahui prinsip geografi itu apa dan metode penelitian dari geografi. Sekarang kita masuk pada bab pembelajaran, yaitu prinsip dan pendekatan geografi. Mungkin di antara teman-teman masih ada yang bertanya-tanya, apa sih prinsip dan pendekatan geografi ini? Jadi, prinsip dan pendekatan geografi ini adalah di mana prinsip geografi adalah landasan atau dasar, di mana landasan atau dasar yang digunakan untuk menjelaskan karakteristik suatu fenomena. Sedangkan pada pendekatan geografi adalah di mana dia menjelaskan tentang metode atau cara pandang. Nah, metode atau cara pandang ini yang dimaksudkan adalah metode atau cara pandang yang digunakan untuk menganalisis masalah secara mendalam. Pendekatan geografi. Pendekatan geografi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, pendekatan keruangan. Kemudian, pendekatan kelingkungan atau ekologi. Yang ketiga, analisis kompleks wilayah. Di antara ketiganya ini kita bahas satu persatu. Yang pertama, pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan adalah pendekatan geografi yang berfokus pada pola sebaran, perbedaan, dan hubungan antar ruang di permukaan bumi. Karena untuk memahami mengapa dan bagaimana suatu fenomena itu terjadi di lokasi tertentu. Karena pendekatan ini menekankan di mana suatu fenomena itu terjadi, mengapa
terjadi di tempat tersebut dan bagaimana hubungannya dengan tempat lain. Ciri-ciri pendekatan ke ruangan. Yang pertama, meneliti pola persebaran fenomena geografi. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor penyebab perbedaan keruangan antar wilayah. Yang ketiga, melihat hubungan dan interaksi antar wilayah. Contoh penerapan pendekatan ke ruangan itu, contohnya meneliti persebaran pemukiman penduduk di daerah dataran tinggi dan dataran rendah. Kemudian contoh penerapan pendekatan ke ruangan itu menganalisis lokasi industri berdasarkan kedekatan dengan bahan baku dan pasar. Contoh lainnya juga penerapan pendekatan ke ruangan itu mengkaji pola aliran sungai dan hubungannya dengan bentuk permukaan bumi. Dan contoh terakhir penerapan pendekatan ke ruangan adalah menentukan lokasi pembangunan fasilitas umum, contohnya seperti sekolah, rumah sakit, karena agar mudah dijangkau oleh masyarakat. Jadi kesimpulannya adalah pendekatan ke ruangan adalah cara mempelajari gejala atau fenomena geografi berdasarkan penyebaran dan hubungan antar ruang di permukaan bumi. Kemudian kita lanjut di pendekatan ke lingkungan atau pendekatan ekologi, di mana pendekatan lingkungan ini adalah pendekatan untuk memahami hubungan antar manusia dan lingkungan untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan hidup. Artinya, pendekatan ini melihat bagaimana lingkungan mempengaruhi kehidupan manusia dan sebaliknya, manusia memanfaatkan, mengubah, atau bahkan merusak lingkungan. Nah, ciri-ciri pendekatan ke lingkungan atau ekologi itu yang pertama, menekankan pada interaksi manusia dan lingkungan. Yang kedua, menganalisis pengaruh kegiatan manusia terhadap lingkungan dan dampaknya. Yang ketiga itu berupaya mencari keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan pelestarian lingkungan. Contoh penerapan pendekatan ke lingkungan atau ekologi itu, misalnya pertama itu meneliti banjir dengan melihat bagaimana penggundulan hutan dan pembangunan di daerah resapan air berperan. Kemudian contoh yang selanjutnya juga menganalisis kekeringan akibat perubahan iklim dan pola tanam yang tidak sesuai. Yang ketiga itu mengkaji pencemaran udara akibat aktivitas industri dan transportasi. Jadi secara singkat itu pendekatan ke lingkungan atau ekologi itu adalah cara mempelajari gejala atau permasalahan geografi dengan meninjau hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan alamnya.
Kemudian pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan kompleks wilayah adalah cara menganalisis suatu wilayah dengan memperhatikan berbagai aspek yang saling berhubungan agar diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang kondisi dan potensi wilayah tersebut. Dengan kata lain, pendekatan ini tidak hanya melihat satu faktor saja, tetapi menggabungkan banyak faktor yang saling berpengaruh dalam membentuk karakter suatu wilayah. Adapun ciri-ciri analisis kompleks wilayah ini yang pertama, melibatkan berbagai aspek geografi. Kemudian yang kedua itu melihat keterkaitan antar unsur dalam suatu wilayah. Yang ketiga itu dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Contoh penerapan analisis kompleks wilayah itu mengkaji pengembangan daerah wisata dengan mempertimbangkan aspek alam, keindahan iklim, sosial, penduduk lokal, dan ekonomi atau pendapatan dan infrastruktur. Kemudian contoh lainnya juga itu meneliti wilayah pertanian berdasarkan kondisi tanah, curah hujan, tenaga kerja, dan sistem distribusi hasil panen. Dan terakhir contohnya juga adalah menganalisis pembangunan kota dengan melihat faktor lingkungan, kepadatan penduduk, transportasi, dan tata ruang. Jadi, dapat disimpulkan analisis kompleks wilayah adalah pendekatan dalam geografi yang mempelajari hubungan timbal balik antara berbagai aspek, contohnya alam, sosial, ekonomi, budaya, dan politik dalam suatu wilayah secara menyeluruh dan terpadu. Prinsip geografi. Prinsip geografi yang pertama itu prinsip penyebaran atau prinsip distribusi. Prinsip ini menjelaskan bahwa fenomena geografi di bumi ini tersebar tidak merata dan tidak sama antara satu tempat dengan tempat lainnya. Fungsi dari prinsip penyebaran ini atau distribusi untuk memetakan di mana suatu fenomena itu terjadi. Contoh dari prinsip distribusi atau penyebaran ini yang pertama, persebaran flora dan fauna di Indonesia atau hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia ini. Contoh yang kedua juga, persebaran cadangan minyak bumi yang hanya melimpah di wilayah tertentu. Contohnya seperti daerah Riau atau Kalimantan.
Kemudian prinsip geografi yang kedua, prinsip interrelasi atau prinsip keterkaitan. Prinsip ini menekankan pada hubungan sebab akibat atau keterkaitan antara satu fenomena geografi dengan fenomena lainnya, baik fisik dengan fisik maupun fisik dengan sosial. Fungsi prinsip interrelasi ini atau keterkaitan ini adalah untuk menjelaskan alasan mengapa suatu fenomena itu hanya terjadi di lokasi tersebut. Contoh dari prinsip interrelasi atau keterkaitan itu yang pertama, fenomena banjir bandang yang terjadi akibat adanya penggundulan hutan di wilayah hulu sungai. Contohnya tidak usah jauh-jauh, yang baru-baru saja terjadi itu di daerah Sumatera, di mana di situ hutannya banyak, pohon-pohonnya banyak yang ditebang, akibatnya banjir bandangnya sangat hebat. Kemudian contoh yang kedua juga adalah masyarakat di daerah pesisir atau di daerah dekat laut atau pantai itu mayoritasnya bekerja sebagai nelayan karena dekat dengan sumber daya laut atau dekat dengan sumber daya penghasilan, contohnya kayak ikan, kepiting, dan hewan biota laut lainnya. Kemudian prinsip geografi yang ketiga, prinsip deskripsi atau penggambaran. Di mana prinsip ini berfungsi untuk memberikan penjelasan lebih detail mengenai fenomena yang sedang dikaji. Penjelasan ini biasanya tidak hanya berupa teks, tetapi dibantu dengan alat bantu visual. Maksud dari prinsip deskripsi ini atau penggambaran ini adalah penjelasannya tidak hanya berupa teks tapi berupa juga dengan gambar. Nah, fungsi dari prinsip deskripsi atau penggambaran ini untuk memperjelas data agar lebih mudah dipahami secara visual. Contoh dari prinsip deskripsi atau penggambaran ini, yang pertama, peta penggunaan lahan di suatu kota. Kemudian contoh yang kedua dari prinsip deskripsi atau penggambaran ini adalah tabel atau grafik yang menunjukkan pertumbuhan jumlah penduduk setiap tahunnya. Ibarat kata
jumlah penduduk setiap tahunnya itu tabel grafiknya apakah meningkat atau menurun. Kemudian prinsip geografi yang keempat adalah prinsip korologi atau gabungan, di mana prinsip ini adalah prinsip yang paling komprehensif karena menggabungkan atau perpaduan dari ketiga prinsip sebelumnya, kayak prinsip penyebaran, prinsip interrelasi, dan prinsip deskripsi. Karena untuk melihat suatu wilayah secara utuh, secara menyeluruh ibarat kata. Nah, prinsip dari korologi ini atau gabungannya fungsinya itu untuk mengkaji suatu masalah atau fenomena dengan melihat sebarannya, hubungannya, dan memberikan deskripsi lengkap di satu ruang tertentu. Contoh dari prinsip korologi atau gabungan adalah, contohnya yang pertama itu mengkaji masalah. Dia mengkaji masalah kemacetan di wilayah tersebut. Misalnya mengkaji masalah kemacetan di kota Jakarta ya, dengan melihat persebaran titik macetnya itu ada di mana. Kemudian hubungan dengan jumlah kendaraan yang meningkat atau biasa disebut dengan interrelasi, dan menyajikannya dalam peta kemacetan. Kemudian metode penelitian geografi. Metode penelitian geografi ini terdapat 5 bentuk metode penelitian geografi. Di antaranya yang pertama, studi lapangan. Studi lapangan secara langsung dilakukan di lapangan yang berguna untuk mengetahui dan memahami permukaan bumi serta kegiatan manusia. Metode ini dilakukan dengan terjun langsung mengamati objek di lapangan. Dengan melakukan studi lapangan agar dapat diketahui karakteristik khusus permukaan bumi. Contohnya yaitu pengamatan kenaikan air laut di titik yang keluar daerah tangkapan hujan. Kemudian pemetaan. Nah, metode pemetaan ini dilakukan dengan menyeleksi berbagai informasi di daerah yang dipetakan. Seleksi ini menghasilkan informasi objek yang terpilih
yang diperlukan saja, sehingga dapat menggambarkan tempat, pola, dan karakteristik unsur geografi dalam peta. Kemudian metode penelitian geografi yang ketiga, wawancara atau interview. Wawancara atau interview ini adalah metode yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada responden tentang hal-hal yang perlu diketahui. Responden diharapkan menjawab dengan jelas atas semua pertanyaan. Metode ini dipilih bila hal-hal yang ingin diketahui tidak dapat diperoleh dengan metode pengamatan. Contohnya, alasan penduduk tetap tinggal dalam wilayah rawan bencana banjir. Metode penelitian geografi yang keempat adalah kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian geografi yang menggunakan perhitungan matematika dan statistik. Pengujian hasil penelitian yang berupa angka-angka dilakukan dengan bantuan komputer. Dengan metode ini, peneliti dapat menyederhanakan informasi yang rumit dan hasil penelitian disajikan dalam bentuk yang sederhana. Metode penelitian geografi yang kelima adalah penggunaan sarana ilmiah. Metode penggunaan sarana ilmiah dalam penelitian geografi, misalnya penginderaan jauh, dapat membantu untuk mengidentifikasi dan mempelajari permukaan bumi yang sulit dijangkau dengan studi lapangan. Itulah materi pertemuan geografi hari ini. Tapi sebelum kita akhiri pertemuan pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita melakukan soal latihan. Adapun soal latihannya ini adalah pilihan ganda. Soalnya ini berguna untuk mengasah kemampuan teman-teman apakah sudah paham pada pertemuan hari ini tentang geografi. Soal pertama.
prinsip geografi yang mempelajari persebaran suatu gejala di permukaan bumi disebut A. Interrelasi, B. Distribusi, C. Deskripsi, D. Korologi. Menurut teman-teman, jawaban yang paling tepat itu apa? Oke, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah distribusi. Kenapa distribusi? Karena distribusi ini dia mempelajari tentang persebaran atau distribusi persebaran. Kenapa bukan A? Karena kalau kita jawab A, jawabannya akan salah. Karena A itu interrelasi, dia mempelajari tentang keterkaitan. Kalau kita pilih jawaban C, jawabannya salah karena kalau deskripsi dia menjelaskan tentang penggambaran. Kalau kita jawab D, jawabannya akan salah karena D dia menjelaskan tentang gabungan dari interrelasi, distribusi, dan deskripsi. Jadi jawaban yang paling tepat nomor 1 itu adalah B. Soal yang kedua. Persebaran gunung api yang banyak terdapat di Pulau Jawa yang merupakan contoh prinsip A. Interrelasi, B. Distribusi, C. Korologi, D. Deskripsi. Jadi menurut teman-teman jawaban yang paling tepat itu opsi pilihan apa? Apakah A, B, C, atau D? Tepat, jawaban yang paling tepat itu adalah B. Karena B dia menjelaskan tentang persebaran. Sedangkan soalnya dia menanyakan tentang persebaran gunung api. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B, distribusi. Kenapa bukan A? Karena A itu dia menjelaskan tentang keterkaitan. Kalau C, dia menjelaskan tentang gabungan antara semua prinsip. Kalau D, dia menjelaskan tentang penggambaran. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B. Soal nomor 3. Prinsip yang menjelaskan hubungan antara satu gejala dengan gejala lain disebut A. Distribusi, B. Interrelasi, C. Deskripsi, D. Korologi. Jadi menurut teman-teman jawaban apa yang paling tepat? Apakah A, B, C, atau D? Ya, jawaban yang paling tepat adalah B. Kenapa B? Karena B itu dia menjelaskan tentang keterkaitan, yang artinya di prinsip yang menjelaskan hubungan antara satu gejala dengan gejala lainnya atau hubungan sebab akibat atau keterkaitan antara fenomena geografi dengan fenomena lainnya. Kenapa bukan A? Karena A itu dia menjelaskan tentang persebaran. Kalau C, dia menjelaskan tentang penggambaran. Kalau D, dia menggabungkan semua prinsip geografi. Jadi
jawaban yang paling tepat itu adalah B. Soal nomor 4. Banjir yang terjadi akibat penebangan hutan liar menunjukkan prinsip titik-titik. A. Distribusi. B. Deskripsi. C. Interrelasi. D. Korologi. Menurut teman-teman, jawaban di antara opsi A, B, C, D itu jawaban apa yang paling tepat? Ya, jawaban yang paling tepat itu adalah C. Kenapa C? Karena penggundulan hutan atau penebangan hutan liar itu menunjukkan contoh dari prinsip interrelasi. Karena kalau opsi pilihan A, distribusi, contohnya bukan penebangan hutan liar atau penggundulan hutan liar. B, untuk penebangan hutan liar atau penggundulan hutan liar tidak termasuk dalam deskripsi. Dan D, korologi, contohnya bukan penebangan hutan liar atau penggundulan hutan liar. Soal nomor 5. Menjelaskan kondisi iklim suatu daerah dengan tabel dan peta termasuk prinsip A. Distribusi, B. Interrelasi, C. Deskripsi, D. Korologi. Menurut teman-teman, jawaban apa yang paling tepat di antara opsi tersebut? Apakah A, ataukah B, ataukah C, ataupun mungkin D? Oke, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C. Kenapa C? Karena C itu dia menjelaskan tentang prinsip penggambaran. Sedangkan di sini soalnya dia menjelaskan tentang kondisi iklim dengan tabel dan peta. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C, deskripsi. Kenapa bukan A? Karena A itu dia menjelaskan tentang persebaran dan contohnya tadi seperti persebaran kayak flora fauna atau kehidupan yang ada di Indonesia ini. B, dia menjelaskan tentang keterkaitan hubungan antara satu dengan satu yang lainnya. Sedangkan D itu dia korologi, dia menjelaskan tentang 3 prinsip, yaitu interrelasi, distribusi, dan deskripsi. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C. Soal nomor 6. Pendekatan yang menekankan pada lokasi dan persebaran suatu fenomena disebut titik-titik. A. Ke lingkungan, B. Ke ruangan, C. Kewilayahan, D. Sosial. Menurut teman-teman, jawaban yang paling tepat itu adalah opsi A, B, C, atau D. Oke, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B. Kenapa B? Karena B itu merupakan pendekatan yang menekankan
pada lokasi dan persebaran suatu fenomena geografi. Kenapa bukan A? Karena A, dia menjelaskan tentang hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan alamnya. Kenapa bukan C? Karena C, dia menjelaskan tentang pendekatan geografi dalam berbagai aspek. Kenapa bukan D? Karena D tidak termasuk dalam pendekatan geografi. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu B. Soal nomor 7. Pendekatan yang mempelajari hubungan antara dan lingkungan disebut titik-titik. A. Ke ruangan. B. Ke lingkungan. C. Kewilayahan. D. Ekonomi. Menurut teman-teman, jawaban apa yang paling tepat? Apakah opsi A? Apakah opsi B? Apakah opsi C? Atau opsi D? Ya, jawaban yang paling tepat itu adalah B. Kenapa B? Karena kelingkungan itu adalah pendekatan yang mempelajari antara hubungan manusia dengan lingkungan alamnya. Soal nomor 8. Mempelajari dampak pencemaran terhadap kehidupan masyarakat menggunakan pendekatan titik-titik. A. Ke ruangan. B. Ke lingkungan. C. Kewilayahan. D. Distribusi. Menurut teman-teman, jawaban apa yang paling tepat di antara opsi A, B, C, dan D? Yap, jawaban yang paling tepat yaitu B. Kenapa B? B merupakan kelingkungan, di mana kelingkungan ini dia mempelajari tentang lingkungan alam dengan masyarakatnya. Jadi, dampak pencemaran terhadap kehidupan masyarakat itu, jawaban yang paling tepat itu menggunakan pendekatan B, yaitu ke lingkungan. Soal nomor 9. Pendekatan yang mengkaji suatu wilayah berdasarkan berbagai aspek yang ada di dalamnya disebut titik-titik. A. Ke ruangan. B. Ke lingkungan. C. Kewilayahan. D. Interrelasi. Menurut teman-teman, di antara opsi A, B, C, dan D, jawaban yang paling tepat itu apa? Ya, jawaban yang paling tepat itu adalah opsi C, kewilayahan. Kenapa opsi C? Karena kewilayahan itu dia pendekatan geografi yang mengkaji suatu wilayah dari berbagai aspek yang ada di dalamnya. Soal nomor 10. Membandingkan kondisi pertanian di dataran tinggi dan dataran rendah menggunakan pendekatan titik-titik. A. Ke ruangan. B. Kewilayahan. C. Ke lingkungan. D. Distribusi.
Di antara opsi keempat ini menurut teman-teman, jawaban apa yang paling tepat? Apakah A, B, C, atau D? Ya, jawaban yang paling tepat itu adalah B. Karena perbandingan antara wilayah dataran tinggi dan dataran rendah termasuk pendekatan kewilayahan yang di mana dia masuk dalam contoh kategori wilayah di mana dia membandingkan antara dataran tinggi dan dataran rendah. Alhamdulillah kita sudah menjawab soal-soal latihan pilihan ganda tadi tentang geografi. Maka berakhir pula pertemuan kita pada pertemuan geografi ini. Jika ada ucapan atau kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.